Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Abdul Ghafur. Ana talib fi Jami'ah Ifriqiyah Al-Alamiyah بالسودان. يعني هذه الجامعة في دولة السودان والسودان في أفريقيا في أفريقيا. والحمد لله رب العالمين. لقد كملت بكالوريوس والآن واصل في مرحلة ماجستير في تخصص تفسير وعلوم القرآن. الحمد لله رب العالمين. Pur, cek. Halo. Pur, masuk ya? Iya, denger nggak suara gua? Suara gue jelas gak nih? Jelas. Suara gua? Mantap. Di sana jam berapa? Gua takut jam 8 kurang 15 menit. Oke, takut kenapa? Gua takut sinyalnya jelek aja nih, Bul. Terus putus soalnya malam soalnya. Bismillah lah. Emang kalau malam jelek di sana jelek? Biasanya kenceng pagi doang. Waduh. Tapi kayaknya enggak lah, buat ngobrol doang kan. Ya Bismillah lah ya. Iya. Oke, assalamualaikum Abdul Ghafur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya gue bikin podcast ini, sebenarnya gue kangen sama teman-teman gue. Jadi mungkin melalui podcast ini semuanya bisa dengerin ya. Jadi kenalin dulu teman gue Abdul Ghafur. Mungkin bisa dikenalin sendiri sama orangnya sendiri ya. Dia kuliah di Afrika. Wih, mantap nih. Oke, silakan Abdul Ghafur untuk perkenalannya. Ya, nama gua Muhammad Abdul Ghafur. Sekarang lagi kuliah di Afrika, benar, cuman lebih tepatnya di Sudan. Alhamdulillah sampai sekarang masih di Sudan, masih study. Insya Allah awal tahun depan udah balik ke Indonesia, Insya Allah. Mantap. Sama satu SMA sama si Lucky. Kemudian ya pas kuliah kita pisah. Kayak gitu. Wih, mantap nih. Gini Pur, gue sebenarnya masih bingung nih. Bingung kenapa? Di masa pandemi ini ya lu tuh jauh kan dari orang tua, jauh dari keluarga, itu pasti rasanya berat banget kan. Nggak ngebayangin deh gimana kita lagi di sini ngejaga kesehatan fisik ya kan. Apalagi di Indonesia ini ya diwajibkan ada PSBB dan segala macam yang diwajibkan kita harus di rumah, dan lu di sana berjuang untuk melawan COVID-19 ini kan sendirian gitu, nggak punya keluarga. Ya mungkin ada temen tapi kan nggak senyaman keluarga di sana. Mungkin bisa dijelasin gimana rasanya, Pur? Sebenarnya pastilah semua orang kalau misalkan dia jauh dari keluarganya pasti ada rasa kangen, kemudian kesepian. Sama, nah ini umum yang dirasakan sama orang-orang yang jauh dari keluarganya. Cuman kalau kita lihat dari masalah pandemi kayak gini, gue lebih mikirkan orang tua gue sih, bukan diri gue hanya kesepian di sini enggak. Iya, karena betul. Kita lihat di dalam kasus COVID kan orang tua lebih rentan kan, makanya gue mikir orang tua gue gimana, abi gue gimana, soalnya kan lu tahu sendiri lah kan, baru-baru kemarin kan ibu gue udah meninggal. Kemudian gue mikir kan, urusnya abi gue, ntar yang urus siapa, kemudian makanya setiap hari kalau nelpon udah pakai masker atau enggak, kemudian bawa sanitizer atau enggak, karena aktivitasnya masih berlanjut. Kalau di Pontianak daerah gue lockdownan. Apalagi kerjaan abi gue, dia nikahin orang kan, jadi setiap hari ketemu sama orang, itu saliman kan. Saya nikahkan tuh saliman ke tangan. Penghulu ya Pur. Iya, penghulu. Oh mantap. Makanya gue sering telepon, sumpah pakai masker terus pakai sanitizer, gue bilang. Oh iya, ini gue temenan udah lama baru tahu ini bokap lo tuh penghulu. Wah mantap. Berarti wah resikonya lebih tinggi Pur ya? Kan udah tua, kemudian tinggal sendiri kan. Sekarang abi gue tinggal sendiri. Cuman alhamdulillah baru sebulan kemarin nikah lagi. Waduh. Jadi ada yang alhamdulillah ya. Ya. Seenggaknya biar orang tua seneng ya. Iya itu pasti lah, meskipun ya mau gimana ya,
emang udah kebutuhan beliau kan, kemudian juga buat temenin, ya udah nggak masalah. Jadi agak sedikit mengurangi rasa kekhawatiran gue lah, kalau di rumah siapa yang masakin, kemudian jaga kesehatan, pandemi terus gimana gitu. Gitu ya Pur. Nah kita pengen tahu nih Pur, kalau misalkan di sana itu di Afrika ya Pur, Afrika bagian mana Pur? Sudan. Oh Sudan. Bagian mana ya? Samping Mesir. Oh tepatnya di Sudan lah ya, negara Sudan ya. Sudan. Nah itu kemarin Sudan lagi lumayan viral loh di Indonesia, gara-gara kemarin ada warga Sudan pengen bunuh. Iya tahu ya di berita sempat viral. Nah itu kondisi di Sudan itu yang seperti ini di Indonesia mungkin kan, kalau di Indonesia emang lagi gencar-gencarnya COVID ya, sudah berapa bulan ini Pur. Nah kalau di Sudan itu kayak gimana Pur? Apa normal seperti biasa? Apa gimana Pur? Sudan itu kalau kita boleh dibilang ya, ketika awal-awal COVID itu Sudan pemerintahnya cepat banget nanggepinnya. Dalam artian bandara langsung ditutup, kemudian nggak boleh keluar, nggak boleh masuk, lockdown, kemudian nerapin jam malam artinya dari jam abis asar tuh nggak boleh keluar sampai subuh, kayak gitu, nerapin kayak gitu, lockdown lah, kayak Arab Saudi gitu. Meskipun waktu itu yang kena cuman baru 2 orang 3 orang se-Sudan loh, 2 orang 3 orang. Mereka cepat tanggap. Cuman itu bertahan mungkin 2 bulan 3 bulan lah. Nah setelah itu sekarang kan kalau kita lihat kan COVID ini kan antara ada dan tiada ya, kalau kita lihat ya. Ya karena wujudnya nggak kelihatan nih. Iya, jadi nggak kelihatan. Kemudian berita-berita COVID banyak meninggal gara-gara. Kemudian kalau kita lihat sekitar kita kan, masih aja orang nggak perhatikan protokol COVID, tapi dia sehat-sehat aja. Nah sekarang Sudan kayak gitu. Sudan kayak gitu sekarang. Mereka mah nggak ada protokol apa lagi, nggak ada. Makan bareng-bareng mereka. Kemudian naik angkot. Sini rata-rata mereka sering naik angkot sih. Nah angkot tuh dempet-dempetan, masya Allah. Cuman kalau lihat dari masjid masih ada yang renggang, sama ada yang udah kembali normal, kayak gitu kalau dilihat dari masjidnya. Gitu. Tapi intinya mah kalau dilihat masyarakat Sudan mah, kalau kita lihat lebih nggak peduli dengan COVID udah. Males sudah. Oh jadi masa bodoh aja gitu ya? Bodoh aja. Soalnya gini loh. Mereka ekonomi itu rendah. Kemudian rata-rata pekerjaan itu swasta loh. Rata-rata swasta. Bayangin coba kalau suruh lockdown. Iya sih. Kasihan. Mau makan apa? Sedangkan keadaan normal aja, tingkat kemiskinan aja terus meningkat. Apalagi baru-baru kemarin ditimpa dengan musibah banjir, air Sungai Nil naik, jadi ribuan rumah itu tenggelam sama air. Makanya kan, apalagi kalau misalkan lockdown dan sebagainya, mau hidup pakai apa mereka? Makanya mereka udah Allah udah. Wah mantap Pur, sumpah gue ngebayangin jadi lu gimana caranya hidup sendiri di situ. Tapi Pur, kalau untuk kegiatan ini kan sekarang lagi kuliah nih, udah ambil S2 ya di sana ya? Ya, udah ambil studi S2 itu untuk kuliah itu seperti biasa apa? Kalau di Indonesia kan sekarang ya kita banyak menggunakan daring ya, jaringan online. Nah itu kalau di sana itu kayak gimana Pur? Kalau di sini ini mulai aktif kuliahnya itu baru sebulan yang lalu loh. Kalau di Indo kan aktif sekolah-sekolahnya juga udah lama, tetapi online kan. Nah tapi nggak ada online, nggak ada daring. Soalnya tapi pikiran ini udah diomongkan terus dari kampus gue ya. Dari kampus gue ya udah nulis surat, kemudian insya Allah kita akan mulai pelajaran online lewat ini lewat itu. Cuman ditunggu sampai berapa bulan nggak ada. Kalau kata orang Sudan itu kalam farid. Kalau kata orang Sudan itu kalam farid, artinya omong doang kayak gitu. Nah
tapi ketika ngelihat situasi beberapa bulan terakhir ini, ngelihat kan orang udah masa bodoh sama COVID, ya udah kampusnya akhirnya dibuka aja, udah nggak ada online, semuanya masuk kelas seperti biasa. Baru sebulan ini ya. Iya. Tapi bukannya karena di sana, mohon maaf Pur, kan yang pernah, nih Gofur pernah cerita nih, di sana itu memang bukan minim ya, teknologi terbatas ya Pur, kayak misalkan mall aja di sana hanya oh iya. nih Gofur ini oh iya juga, gue lupa ngasih tahu. pernah nyeritain ke gue nih, mall itu di sana bisa kehitung jari. Bener. Nah itu apakah iya sih bener loh, terbatas teknologi di sana sehingga jadi terpaksa untuk jadi terpaksa untuk ya memang terpaksa untuk tatap muka gitu. Bener juga sih kata lo. Gue baru ingat soalnya. Ya, jadi ada, kalau gue lihat sih ada 2 faktor ya. Faktor pertama, dia faktor dari internetnya. Internet lemah. Iya. Nah, internet lemah, kemudian urusan teknologi kurang lah. Di sini ya, alat-alat. Kemudian yang kedua, makanya tadi sebelum kita mulai kan gue tadi bilang, lo gue takut nih soalnya malam sinyalnya jelek, gue bilang kayak gitu kan. Kemudian yang kedua nih, faktor kedua, para guru-gurunya kan udah syekh kan, rata-rata mereka gaptek gitu loh, jadi nggak semuanya paham cara daring gimana gitu, jadi susah, pengen terapin sih susah. Iya. Berarti seperti hidup di zaman Nabi ya. Jauh banget Pak. Oh iya, jauh banget, kejauhan lah ya. Nah, ini yang mau gue tanyain lagi itu Pur, lu kenapa bisa ambil studi itu di Sudan? Itu jauh banget loh, maksudnya kan ya di Indonesia banyak lah yang maksudnya sekolah yang universitas yang jurusannya Islam gitu. Kenapa harus di Sudan? Apa lu nyari pengalamannya? Apa lu pengen nyari ya yang lainnya gitu? Pertama sih gue dari SMP dulu gue sering diceritain kan belajar luar negeri, kemudian kakak kelas tuh ke luar negeri, kemudian ngeliat ustadz yang lulusan luar negeri itu masya Allah. Jadi gue dari SMP gue bilang ya Allah gue pengen kuliah luar negeri gitu loh. Cuman luar negeri kan umum nih, mau kemana Sudan, Mesir atau kemana pun umum. Pengen ke luar negeri aja kayak gitu. Akhirnya ketika selesai SMA kita ngabdi kan, pas ngabdi banyak tuh tawaran, disuruh ke Mesir, disuruh ke Libanon, kemudian ya inilah banyak lah. Terus gue ini ikhtiar lah kan, namanya juga kita ikhtiar kan. Yang penting dalam hati gue dulu gue mikirnya yang penting gue kuliah agama di luar negeri gitu loh. Gak ada kepikiran di Indonesia. Yang penting luar negeri aja kayak gitu. Mau dimanapun gue tawakal ala Allah lah gue bilang. Gue kayak gitu kan. Akhirnya tetapi gue dengan begitu tapi gue masih ikhtiar nyari kampus yang sesuai dengan keinginan gue lah dari syekhnya dan sebagainya. Akhirnya gue daftar itu sama si Iqbal kan ke Imam Syafi'i Cianjur. Nah daftar tuh sama si Raf sebagainya, Safami Ajiz. Alhamdulillah gue keterima kan, karena kan guru-guru di sana juga syekh kan, orang-orang Timur Tengah. Akhirnya gue daftar tuh, alhamdulillah keterima. Kemudian ketika itu balik lagi ke pondok itu masih ngabdi ya, masih akhir zaman ngabdi gitu loh. Kemudian nggak lama setelah keterima ada pengumuman tes Kemenak beasiswa Timteng Timur Tengah, Mesir, Maroko sama Sudan. Nah karena waktu itu gue mikirnya waktu itu gue lihat kalau Mesir orang Indonesianya udah banyak, gue bilang kayak gitu kan, orang Indonesianya udah banyak, kalau gue nggak tahan iman, nggak kuat semangat belajar gue, mungkin gue mainnya sama orang Indonesia, kemudian mungkin gue pergi gue ke sana sama balik gue dari sana sama aja gitu loh. Gue mikirnya kayak gitu kan. Benar. Nah itu faktor pertama. Terus faktor kedua gue ngeliat kan, yang daftar Sudan ini ramai banget yang daftar Sudan, daftar Mesir. Daftar Mesir ini ramai banget. Waktu itu berapa ya? Hampir 800 kali ya, 700 orang kayak gitu. Iya itu daftar Mesir. Enggak, ini awal cerita gue milih Sudan karena gue lihat yang daftar Mesir itu ramai banget gitu.
Terus gue ngeliat kan Maroko, gue ngeliat Maroko, Maroko gue cari-cari ternyata hidup di sana mahal. Kemudian apa namanya, standar kelulusannya itu kecil, peluang kelulusan gue ikut tes itu kecil. Soalnya di antara Mesir, Sudan, Maroko itu cuma ngambil 10 orang atau 8 orang kayak gitu waktu zaman itu ya 2015. Nah makanya gue lihat, udahlah, kan gue niatnya kan pengen keluar negeri, dimana aja lah. Akhirnya gue cari-cari info, ya udah pasti gue pilihnya Sudan. Soalnya gue lihat Sudan kelebihannya orang Indonesia masih dikit, kemudian juga terkenal dengan bahasa Arabnya. Kemudian waktu itu juga pernah ada Syekh Quran yang datang ke Daku kan, ke pondok tuh. Nah itu juga gue dari kepikiran beliaunya. Makanya akhirnya udah, gue mikir kesempatan gue lulus juga nih, insya Allah besar. Gue pikir kayak gitu, soalnya ntar antara si Indonesia ya, kalau si Indonesia dulu, bukan si Indonesia, se-UIN waktu itu yang se-Jakarta, Jabodetabek yang ikut tesnya di UIN itu cuma 100 orang atau 80 orang kayak gitu. Lebih besar lah peluang buat gue keterimanya ketika itu. Makanya gue daftar udah. Iya, berarti lu di sini lebih ngelihat peluang. Gue daftar, gue keterima. Iya. Ngelihat peluang, kemudian ngelihat kalau dibandingkan sama Mesir juga kan banyak Indonesianya gitu loh. Kalau di Sudan kan dikit masih. Kan udah. Mantap lah Pur, semangat terus. Nah. Siap. Ini yang balik lagi ke tadi. Nah, mall itu di sana ada berapa Pur? Kan lu pasti di sana ya namanya hidup sendiri. Maksudnya hidup sendiri. Iya, nggak ada keluarga. Lu kalau boring. Nggak ada keluarga. Ya. Ini yang gue pengen tanya ini. Kalau boring sih kalau anak-anak sini ya. Soalnya kalau di Sudan ini kalau kita lihat ya, tempat-tempat buat jalan-jalan tuh nggak ada. Buat indah-indahan, buat pamer-pamer di Instagram tuh kayaknya nggak inilah. Bukan malah dipuji kan, tapi malah dihina kayaknya. Kalau kita upload foto di Instagram. Iya. Pertama itu kalau di Sudan. Kemudian kalau pengen jalan ke mall pun, ya, mall itu kayak ini ya, apa ya? Kalau kita lihat kayak Carrefour. Iya, kayak Carrefour. Iya, dua tingkat. Ya biasa aja lah. Nggak kayak mall Indonesia bertingkat-tingkat, gede, mewah itu enggak. Kemudian, jumlah mallnya juga di sini sebenarnya itu ada 3. Mallnya ada 3. Tetapi yang satunya agak-agak bangkrut. Yang satunya masih baru, masih dikit. Iya, makanya itu se-Sudan loh, satu negara gue bilang ya. Masih itu. Kemudian yang satunya ini yang biasa disering ini yang enggak lebih ya, enggak lantai bawah, tengah, atas 3 tingkat lah. Biasa aja sih. Tapi terus kalau boring gimana? Kalau misalkan kita lagi bosan, barengan kita sama-sama teman nih, ada beda-beda sih. Ada yang buat komunitas ontel, jadi mereka goes gitu loh malam-malam. Kemudian ada juga buat ini, kalau misalkan anak-anak yang lain mungkin pergi ke samping Nil, camping di sana, mancing, bakar-bakar kayak gitu, samping Nil. Camp lah, bener. Kayak gitu aja paling. Nah, ini pasti kan banyak hal baru yang lu temuin di sana. Nah, itu yang menurut lu nggak ada banget, yang hal yang paling lu lakuin sehari-hari, tapi yang nggak ada di Indonesia nih, itu apa Pur? Yang gue lakukan, tetapi yang nggak gue lakukan di Indonesia, tapi gue lakukan di sini. Apa ya? Nggak ada sih, sama aja kegiatan gue mah masuk kampus udah ngaji sama aja. Cuman yang beda kan mungkin dari karakter orang Indonesianya, dari orang Indonesia sekarang ini tuh berbeda. Nah itu yang ya, uniknya di situ aja sih ya. Oke Pur, berat. Ada satu hal yang unik dari Sudan nih.
Mereka itu kalau lagi kerja ya, kalau lagi jam kerja nih, biasanya kita kalau ngantri buat ngurus paspor dan sebagainya itu ngantrinya panjang banget. Nah, kalau mereka lagi kerja, ketika datang jam 10, ketika jam 10 pagi nih, itu jam 10 pagi itu waktu mereka buat sarapan. Waktu mereka buat sarapan. Nah, jadi meskipun softnya atau antrenya panjang, mereka nggak peduli, mereka tinggalkan buat sarapan dulu, kayak gitu. Lebih mementingkan perut. Dan waktunya itu, iya sih, udah pikir kayak gitu, tapi udah jadi kegiatan mereka, sama rata-rata kayak gitu. Kemudian waktu mereka sarapan itu nggak ketahuan gitu loh, ada yang cepet, ada yang lama banget. Nah, ngeselinnya itu ketika biasanya kan kalau kita di Indonesia kan mungkin habis bolehlah sarapan, nah habis itu balik, kemudian kita pengen selesai yang antrian hari ini kan, ayo cepet gitu, kerjakan cepet kan biar selesai semua lah, kasihan kan. Tapi mereka enggak, mereka selesai sarapan balik santai aja, slow kayak biasa. Kemudian meskipun softnya masih panjang nih, meskipun softnya atau antriannya masih panjang, ketika waktunya pengen balik, ketika waktunya selesai selesai kerjanya, udah dibilang bukro, artinya besok datang ke sini lagi, kayak gitu. Wah, itu unik banget makanya. Apalagi kan gue tadi kan lu tahu kan teknologi ini kurang kan. Sekarang teknologi kurang, makanya banyak yang coba. Kita mau daftar aja kan kita nggak bisa pakai internet. Kalau di ini kan online daftar ngurus paspor, ambil nomor antrian dari online kan. Ini enggak, ini kita itu ngantri kalau pas lagi musim-musim memperbaharui visa pelajar itu, kalau lagi musim-musim ini kita ngantri ngantri buat ngurus itu, ngantri datang situ tuh nyatet nama itu dari malam. Nyatet nama di kertas itu dari malam, bayangin gitu Pak. Bahkan kita datang jam 3 subuh, kita datang di tempatnya di kantor buat ngantri. Kalau buat dapat soft depan antrian paling depan. Ngerasain kalau itu waktu keluarga gue ada yang sakit waktu itu, untuk ngambil nomor antrian di rumah sakit itu udah datang jam 2 pagi, tapi itu di zaman 2009. Bukan 2020. Ya asli, semuanya kayak gitu, asli dah. Jangan kan kayak gitu, lu pengen tes PCR nih, tes COVID, ya kan? Swab, kan kalau kita pengen luar negeri kan, kalau dari Sudan itu harus nyediain hasil tes swab kan ya. Swab itu, jadi kita ngantrinya juga kayak gitu. Perginya sebelum subuh, tesnya itu jam 12 siang, bayangin coba. Perginya sebelum subuh, tesnya jam 12 siang. Aduh. Iya, swab. Nggak ngebayang. Kalau di Indonesia sih udah banyak yang bisa swab kan di rumah sakit. Di setiap rumah sakit udah bisa diadain kalau swab sama rapid. Itu nggak lama prosesnya. Nggak ngebayang gue kalau jadi lu di sana. Mungkin gue angkat tangan kali. makanya banyak, makanya alumni sering bilang, atau senior sering bilang, kalau ente lulus dari Sudan nih, ente dapat 2 ijazah katanya. Yang pertama ijazah kampus, yang kedua ijazah sabar. Ijazah sabar. Tapi memang kalau yang gue dengar cerita dari lu sih, ya emang begitu kehidupan di Sudan ya. Maksudnya ketinggalan zaman banget gitu loh. Bener. Sisi positifnya kan di sana dari segi Islami lebih daripada Indonesia lah ya. Dari segi lingkungan juga kan lebih bagus. Memang kalau rekomen buat kuliah yang pengen syariah, memang cocoknya ya kayak gitu kan. Jadi menyatu dengan lingkungan juga kan. Iya benar. Nah, ngomong-ngomong ini Abdul Ghafur ini hafal Quran ini sudah 30 juz sudah selesai. Alhamdulillah ya Pur ya. Aduh, kapan bisa nyusul.
Amin, amin. Halo Pur, disambung. Nah, Iya. Ini Pur, maksudnya dari teman-teman mungkin banyak yang pengen kuliah di luar negeri, entah itu Mesir atau yang lainnya. Ya, kalau misalkan pengen ke Sudan, itu gimana sih prosesnya Pur? Mungkin yang nggak usah diceritain sedetailnya, tapi yang intinya aja gitu, mungkin persiapannya. Buat bisa belajar ke Sudan gitu. Gimana sih Pur? Kalau pengen ke Sudan, sebenarnya sekarang udah gampang banget buat ke Sudan. Soalnya jasa-jasa buat ngebantu buat ke Sudan itu udah ramai, udah banyak. Kemudian beasiswa buat masuk ke kampus di Sudan pun udah banyak. Salah satu contohnya kalau pengen agak sedikit menantang ikut tes di Kemenak. Nah, kalau lulus dapat beasiswa Kementerian Agama. Kemudian yang kedua, daftar lewat perwakilan kampus yang ada di Indonesia. Itu ada namanya Syekh Thoyib, kayak gitu namanya. Jadi kita datang ke beliau, tinggal nulis namanya, udah beliau ngirim ke kampus, sudah keterima. Kayak gitu aja, gampang. Sama MOU. Komen ke sana gitu. Beliau perwakilan. Iya, emang perwakilan dari kampus. Sama MOU paling. MOU ya. Iya. Berarti itu untuk aja. kuliah di Sudan itu sebenarnya gampang ya, tergantung dari kita diri sendirinya Pur ya. Nah, kalau misalkan di Sudan itu kan banyak kampus-kampus Islam gitu. Itu ketika kita daftar kan kita mau di Sudan nih, apa kita milih sendiri atau ditentuin dari Sudannya? Itu gimana Pur? Kan kita belum tahu nih universitas apa yang bagus di Sudan, kita mau kemana. Nah, apa itu diarahin? Nah, sebelumnya kan lu pasti juga kan waktu jadi mahasiswa baru, calon mahasiswa baru, itu gimana Pur? Iya. Atau kalau kita ngikut kan, gue kan lewat jalur Kemenak ya, Kementerian Agama. Kalau yang lulus dari Kementerian Agama itu udah pasti kampusnya di kampus gue sekarang. Nah, itu kampus yang emang khusus buat orang-orang asing dari Afrika mana, dari Uganda, dari Nigeria, dari Mesir, dari manapun. Nah, kampus gue ini. Cuman ada juga ada kerjasama. Tapi ada juga jalur kayak biasa teman-teman PKS lewati atau biasa teman-teman PKS pakai, itu jalur namanya KPLN, Komite Pendidikan Luar Negeri kayak gitu. Nah, kalau lewat KPLN ini dia kampusnya itu acak, soalnya dia kerjasamanya bukan sama kampusnya tapi kerjasamanya sama pemerintahnya, jadi acak namanya. Nggak ketahuan mau kemana, kampus mana, ya itu kalau lewat jalur ini. Jalur dari Kementerian Agama ya. Nah, kalau misalkan ada orang mau lewat jalur pribadi, dia nggak mau repot, gimana tuh Pur? Bisa gak? Ya, bisa. Kalau misalkan ada teman di sini yang mau bantu ngurusin sampai di sini, bisa aja. Datang paling, nah sebelum datang palingan kalau ada teman di sini suruh dia buatin calling visa misalkan, buat belajar mahatungga dulu bahasa Arab. Calling visa aja, visa ziarah, visa kunjungan. Apa sampai sini udah dia ngurus sendiri, urus yang lain, ngurus. Cuman kalau dia terjun bebas itu dia buat masuk ke kampusnya itu masih belum pasti gitu loh, soalnya kan dia nggak lewat jalur yang udah kerja sama kampus. Ya, cuman kemungkinan besar pun masih bisa dapat masuk ke kampus kok, insya Allah kalau udah sampai di sini. Dari teman-teman yang mau ikut join ke Sudan mungkin bisa menghubungi saudara Abdul Ghafur ya. Ya, Pur, mungkin dibantu teman-teman. Ya kan? Gampang.
Oke, siap. Nah, ini Bisa lah, insya Allah. Terakhir nih. Ya, mungkin nanti kita lanjut lagi percakapan selanjutnya kan. Ini kalau untuk apa sih namanya? Siap. Biaya ya. Ini masalah sensitif ya kan, masalah sensitif. Kak, gimana sih misalkan saya nggak punya biaya, itu apakah beasiswa, apakah kita dibiayain di sana, apakah kita maksudnya survival di sana, bertahan hidup sendiri, kita nyari duit sendiri di sana, itu gimana sih Pur kehidupan kita sehari-hari untuk masalah finansialnya? Kalau ya jadi kalau kita itu beasiswanya mau dia lewat MOU atau mau dia lewat Kemenak, Kementerian Agama, ketika sampai di Sudan itu beasiswa di kampus itu cuman beasiswa belajar aja, sama disediain asrama, belajar, sediain asrama, sama makan itu makanan Sudan lah. Nah, ada yang cocok, ada yang enggak, kayak gitu. Makanan Sudan. Nah, kalau ini beasiswanya segitu aja. Nah, kalau pengen hidup sehari-hari mungkin bergantung sama kiriman orang tua ya. Tapi ada juga sebagian mahasiswa sini yang kerja gitu loh, yang jualan, yang bisnis, bertahan hidup gitu lah. Gimana caranya biar bisa tetap lanjut di Sudan? Ya benar. Cuman kalau di Sudan, kalau misalkan kita tinggal di asrama kemudian kita hitunglah tinggal di asrama, kemudian kalau makan yang nggak cocok kita beli keluar lah setiap hari misalkan. Nah itu kalau dikalkulasikan 1 bulan itu nggak lebih dari $100, paling mungkin 1 juta lah, atau ya lah paling 800 kalau misalkan anaknya belanjanya sesuai kebutuhannya, paling 800 kayak gitu. Kalau buat makan sama tinggal di asrama ya, asrama kan berarti gratis. Beda lagi kalau kita tinggalnya di luar kan. Kalau di luar palingan sebulan itu habisnya $100. Karena buat bayar rumah juga sama buat makan.